Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo dan selamat hangat para pendengar. Kita berjumpa lagi untuk mendengarkan pesan kebenaran lain dari Radio WLC. Dan saya di sini Mario Nugraha dan saya sudah ditemani oleh saudara Doni Alexander. Halo Doni. Halo Mario, senang sekali bertemu kembali dengan Anda dan pastinya juga dengan Anda semua para pendengar. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami untuk hari ini. Iya, nah para pendengar, program hari ini akan sedikit berbeda dari yang biasanya. Jika Anda bergabung bersama dengan kami dalam program-program sebelumnya, maka Anda pasti tahu bahwa di World's Last Chance kami selalu menggunakan nama pribadi dari Tuhan, yaitu Yahwa, dan nama Sang Juru Selamat yang sangat mirip dengan nama Bapaknya, yaitu Yahusua. Nah para pendengar, hari ini saya dan Doni akan membahas arti penting dari penggunaan nama-nama ilahi yang asli. Kami telah menerima sejumlah surat dari para pendengar di seluruh dunia yang ingin mengetahui hal ini para pendengar ya. Nah, beberapa orang bahkan bertanya apakah kami bagian dari Sacred Name Movements atau gerakan nama suci dan atau Hebrew Roots Movements. Ya, saya bisa melihat mengapa timbul kebingungan. Sekilas beberapa keyakinan kita sangat mirip dengan apa yang dipromosikan oleh Sacred Name dan Hebrew Roots Movements. Ya, tentu saja Doni. Selain menggunakan nama Bapa dan Sang Anak yang asli, kita juga beribadah pada Sabat hari ke-7 yang sejati. Dan kita menganjurkan agar semua orang kembali memelihara semua hari-hari suci Yahwa. Tapi perlu diingat nih Doni ya, itu tidak berarti bahwa kita mendukung kembalinya tradisi agama Yahudi. Ya, benar Mario. Rasul Petrus menulis, tetapi kuduskanlah Adonai Yahwa di dalam hatimu, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi Mario, hari ini saya ingin memberikan jawaban yang kuat terhadap pertanyaan dari para pendengar yang menanyakan mengapa orang-orang percaya harus menggunakan nama-nama suci. Bagus Doni, silakan dijelaskan. Oke, seperti yang sudah Anda ketahui, WLC tidak mendukung Hebrew Roots Movements atau filsafat agama lainnya yang memandang orang Yahudi sebagai penentu doktrin yang benar. Para pendengar, simpelnya kami menggunakan nama Bapa dan Anak sesuai dengan apa yang telah diwahyukan. Itu saja, kami tidak mendukung kembalinya paham Yahudi. Paulus menjelaskan alasannya di dalam suratnya kepada orang-orang di Galatia. Dia menulis, Abraham percaya kepada Yahwa, maka Yahwa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Orang Yahudi zaman sekarang tidak memiliki kedekatan khusus dengan Yahwa. Mereka menolak Sang Juru Selamat. Walaupun sebagai individu keturunan langsung dari Abraham, tentu masih diselamatkan. Tetapi sebagai bangsa, mereka bukan lagi umatnya yang spesial. Dalam arak-arakan kemenangannya saat memasuki kota Yerusalem, ketika orang banyak memuji dia sambil melambai-lambaikan ranting-ranting pohon palem, Sang Juru Selamat meratap dengan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Anda lihat di sini Mario, dia berkata, aku ingin kamu menjadi umat pilihanku, tetapi kamu tidak mau. Dan karena dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya pada kita, dengan sedih dia menambahkan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi pada saat penyaliban itulah Yahwa menolak orang-orang Yahudi Doni. Belum pada saat itu Mario. Belas kasihannya masih bertahan selama beberapa tahun lagi. Tetapi ketika orang-orang Yahudi memulai peperangan melawan Yahwa dalam pribadi orang-orang kudusnya, pada saat Stefanus dirajam batu, pada saat itulah mereka memilih untuk tidak lagi menjadi umat pilihannya. Dan seperti yang kita lihat, kehormatan itu kemudian diberikan kepada orang-orang percaya. Mereka yang beriman, kata Paulus, menjadi anak-anak Abraham. Ingat, orang-orang Yahudi sudah menolak Yahwa bertahun-tahun sebelumnya
ketika mereka meminta seorang raja. Oh benar, saya ingat itu Doni. Pada waktu itu, Yahwa mengatakan kepada Samuel untuk memenuhi permintaan mereka dengan memberi mereka seorang raja, sambil berkata, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Iya, jadi tidak ada lagi terang yang bisa didapatkan dari orang-orang Yahudi. Kita harus jelas tentang itu. Terlalu sering orang-orang yang datang pada orang-orang Yahudi untuk mendapatkan terang menjadi fokus pada apa yang sebenarnya bukan berasal dari kitab suci, tetapi sebenarnya berasal dari tradisi Farisi. Ya, Anda benar tentang itu Doni. Dalam ensiklopedia Yahudi ada artikel yang berjudul The Pharisees. Dengarkan saat saya membacakan kutipannya untuk Anda. Hal ini sangat menarik. Di situ dikatakan, bersamaan dengan hancurnya bait suci di tahun 70 Masehi, kaum Saduki telah hilang sama sekali. Peraturan semua urusan Yahudi pun jatuh ke tangan orang-orang Farisi. Sejak saat itu, kehidupan orang Yahudi diatur oleh orang-orang Farisi. Seluruh sejarah agama Yahudi direkonstruksi dari sudut pandang orang-orang Farisi, dan aspek baru diberikan kepada Sanhedrin kuno. Sebuah rantai tradisi baru menggantikan tradisi imamat yang lebih tua. Dari sini, paham Farisi membentuk karakter agama Yahudi dan kehidupan serta pemikiran orang-orang Yahudi setelahnya. Iya, hal ini memang signifikan. Saya senang Anda membagikannya, Mario. Coba kita pikirkan dulu sebentar. Ya. Siapa musuh utama Sang Juru Selamat ketika dia ada di bumi? Orang-orang Farisi kan? Jadi mengapa kita harus beralih ke orang-orang Yahudi hari ini untuk mendapatkan terang rohani? Itu poin yang bagus, Doni. Oke, lalu dapatkah Anda membagikan kepada para pendengar kita alasan mengapa orang-orang percaya harus menggunakan nama-nama ilahi yang asli? Tentunya merupakan sebuah istimewa untuk mengetahui nama pribadi dari Yang Maha Kuasa. Tapi begitu Anda mengetahuinya, adakah alasan mendesak mengapa kita harus menggunakannya, Doni? Ya, pasti ada, Mario. Alkitab berulang kali mendesak orang-orang percaya untuk memanggil nama Yahwa. Dalam kebanyakan terjemahan Alkitab, kalimat itu diterjemahkan sebagai menyebut nama Tuhan. Tapi kalimat yang barusan saya sebut itu, Mario, tidak menggunakan gelar dalam bahasa aslinya. Nah, dalam bahasa aslinya dikatakan memanggil nama Yahwa. Baik, jadi Anda tidak dapat benar-benar disebut memanggil nama Yahwa dalam tanda kutip jika Anda tidak benar-benar menggunakan namanya yang asli, bukan? Iya, tentu saja. Dan bukan itu saja, Mario, tidak ada gelar, apalagi gelar yang juga dipakai untuk merujuk pada ilah-ilah palsu yang dapat sepenuhnya mengungkap esensi dari Bapa mengenai siapa dia. Dalam banyak budaya modern, para orang tua memberi nama anak-anak mereka dengan nama apapun yang sesuai dengan selera mereka atau yang terdengar menyenangkan di telinga mereka. Tetapi di zaman kuno dan di beberapa kebudayaan pada zaman sekarang, anak-anak diberi nama dengan nama-nama yang memiliki makna. Nah, nama Yahwa bahkan lebih penting lagi karena itu adalah kata kerja. Dan itu sangat indah. Setiap kata kerja tunggal dapat secara akurat digunakan sebagai nama Yahwa, pribadi yang ada sendiri. Di dalam bahasa Indonesia ini memang kurang nampak, Mario. Iya. Baik, izinkan saya sedikit menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Silakan. Oke, di dalam bahasa Inggris setiap kata kerja tunggal dapat secara akurat digunakan sebagai nama Yahwa. He is, he was, he shall be, he even shall have been. Artinya, dia selalu ada di semua ruang waktu. Oh ya, Mario, Iya. jadi namanya sendiri telah mengungkap bahwa dia ada di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Oke, Mario dan juga Anda para pendengar, Anda Baik. bisa lihat, hanya nama Yahwa yang sepenuhnya dapat memenuhi esensi dari siapa dan apakah dia bagi kita masing-masing secara pribadi. Dan dengan demikian, namanya secara otomatis menjadi sebuah janji yang indah bahwa dia akan selalu ada bagi kita, baik di masa yang sudah berlalu, sekarang, maupun nanti di masa depan. Dia akan selalu ada untuk kita. Luar biasa, Doni, dan itu sangat indah. Nama Yahwa pertama kali dijelaskan di dalam kitab Keluaran pasal 3. Anda pasti ingat kisah semak duri yang menyala namun tidak terbakar, Mario. Di mana Musa berkata, oke, Anda ingin saya kembali ke Mesir dan memberitahu mereka semua bahwa Tuhan, nenek moyang Anda telah mengutus saya kepada Anda. Tetapi siapa yang harus saya sebut telah mengutus saya? Iya, saya ingat kisah itu, Doni. Dan itu pertanyaan yang wajar. Hmm? Bangsa Israel telah berada di Mesir selama beberapa generasi, Iya. dan orang-orang Mesir memiliki banyak dewa. Benar, Mario. Dan dalam menjawab pertanyaan Musa inilah saya meyakini bahwa di sini kita diberi perintah untuk benar-benar menggunakan nama ilahi. Di dalam Keluaran 3 ayat 15 mengatakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahwa, Allah atau Eloah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, lihat Mario, Ya. Yahwa tidak pernah bermaksud agar namanya tidak akan digunakan. Dia tidak pernah bermaksud agar namanya hilang atau dilupakan. Atau bahkan lebih buruk, secara aktif ditutup-tutupi sebagaimana yang dilakukan oleh para rabi Yahudi. Karena dalam tradisi mereka, mereka menolak untuk menggunakan nama yang sakral itu. Tetapi, Yahwa ingin namanya digunakan. Dia ingin semua orang memiliki kepastian betapa dekatnya dia dengan kita. Iya, Doni.
Namanya sendiri menjadi pengingat bagi kita bahwa Dia akan selalu ada di semua ruang waktu untuk kita selalu ada. Ya, benar Mario. Sekarang alasan lain mengapa saya percaya bahwa adalah baik untuk menggunakan nama pribadi dari Yahweh terdapat pada contoh yang diberikan oleh para nabi dalam kitab-kitab perjanjian lama. Nah, Mario, Mhm, para nabi ini sangat gembira mengumandangkan namanya. Ya, walaupun sulit untuk menemukan nama aslinya dari terjemahan Alkitab modern, karena mhm, sudah diganti dengan gelar-gelar umum, tetapi ketahuilah bahwa dalam bahasa aslinya, mereka sering menggunakan nama-nama ilahi yang asli. ya. Ulangan 32 menyatakan, sebab nama Yahwa akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Lebih jauh, Yahusua sendiri menyenangkan Bapaknya dengan memperkenalkan nama Bapaknya. Benarkah? Di mana, Doni? Iya, benar. Coba kamu lihat, itu ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 26. Mhm. Sekalian dibacakan untuk para pendengar, Mario, silakan. Baiklah, tunggu sebentar, Doni. Oke. Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Wow, tertulis seperti itu, Doni. Dan kita tahu, Yahusua harus menjadi teladan kita dalam segala hal. Jadi, ya, itu jelas sesuatu yang harus kita lakukan juga. Iya, benar. Dan masih ada lagi, Mario. Mhm. Yehezkiel 39 mengandung nubuatan bahwa Yahwa akan membuat namanya diketahui oleh semua orang. Nah, tolong dibacakan lagi untuk kita, Mario. Bacakan di ayat 6 hingga 7. Oke, ya, seperti ini. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahwa, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahwa, yang maha kudus di Israel. Menarik, Doni. Ya, sekarang kembali dan lihatlah dalam Mika 4 ayat 5, Mario. Baiklah. Ya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Yahwa, Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Ya, perhatikan Mario, yang membedakan umat Yahwa dari yang lain adalah nama dewa yang mereka sembah. Mhm, Jadi bolehkah kita memanggil Yahwa dengan sebutan Allah, Tuhan, atau Raja? Ya, bisa saja karena mhm. dia adalah Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Tuhan di atas semua dewa-dewa. Tetapi, jika kita hanya menggunakan gelar, maka tidak akan ada bedanya dengan dewa-dewa manapun dan itu penting. Oke, Anda tahu Doni? Hmm? Ini benar-benar mengingatkan saya pada Yesaya 52 ayat 6 yang mengatakan seperti ini. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Jadi kita menunjukkan bahwa kita mengenal namanya ketika kita menggunakannya. Ya, tepat sekali Mario. Dan ingat Mario dan juga para pendengar, sang anak datang ke dalam dunia untuk mengungkapkan sang bapa. Dalam karakter dan tujuan mereka adalah satu. Mhm, Tepat sebelum kematiannya, sang juru selamat berdoa bagi orang-orang percaya di segala zaman. Dia berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan mhm. engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Ini adalah keinginan terdalam sang juru selamat bagi para pengikutnya, yaitu agar kita menjadi satu dengan dia dan Bapa. Mhm. Sekarang, ketika kita menggunakan nama Bapa yang sebenarnya, kita mengakui siapa dan seperti apa dia. Dan bukan itu saja, kita juga mengakui siapa dan seperti apa dia bagi kita. Mhm. Dan ketika kita menggunakan nama sang anak yaitu Yahusua, kita tidak hanya sekedar melafalkan sebuah nama dengan lidah dan bibir kita. Tetapi nama itu memiliki sebuah arti yang luar biasa yaitu Yahwa menyelamatkan. Mhm. Ya, Mario, Yahusua artinya Yahwa menyelamatkan. Baik. Jadi setiap kali kita mengatakan Yahusua, kita mengakui fakta bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Bapa melalui iman kepada putranya. Ya, kita memanggil sang anak dan memuji Bapa pada saat yang sama karena telah menyelamatkan kita melalui putranya. Ya. Oke Mario dan para pendengar, ingat nama Yahwa adalah kata kerja. Namanya Yah. Ada dalam nama putranya Yahusua. Nah, Mario bisa mendengarnya? Iya, bisa. Nah, ini sungguh indah Mario dan juga para pendengar karena Mhm. itu berarti bahwa nama sang juru selamat juga mengandung semua kata kerja dalam semua bentuk. Baik masa sekarang, masa lalu, dan di masa depan. Itu berarti Yahwa menyelamatkan pada masa sekarang. Itu juga berarti Yahwa telah menyelamatkan di masa lalu. Dan itu juga mengandung janji bahwa apapun yang terjadi di masa depan, Yahwa akan menyelamatkan di masa depan.
Itu semua ada di dalam nama Yahuswa. Luar biasa, Doni. Saya baru tahu hal ini sekarang. Ternyata artinya sangat banyak. Itu benar-benar mengingatkan saya akan sebuah ayat di Filipi 2. Dikatakan bahwa Yahuswa dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yahwa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yahuswa bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yahuswa HaMasyiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahwa. Sungguh dalam ya Mario makna Mhm. namanya dalam ayat ini. Ya, benar-benar dalam, Doni. Dan kita tidak akan pernah tahu hal itu jika kita hanya menyebut dia dengan gelar-gelar saja. Oke, para pendengar, tetaplah di sini. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Neraka atau hell di samping digunakan secara berlebihan sebagai kata yang tajam dan juga makian, konsep mengenai sebuah neraka yang terus menyala telah menyusahkan pikiran begitu banyak orang Kristen selama hampir 2000 tahun. Para filsuf Yunani mulai bergabung dengan kekristenan di akhir abad kedua Masehi, dan bersamaan dengan itu muncullah konsep neraka yang menyala selama-lamanya. Dan pada faktanya, Kitab suci memang membicarakan tentang neraka. Namun, itu tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Untuk menemukan apa yang Alkitab katakan tentang neraka, kunjungi kami di www.worldslastchance.com. Cari dan lihatlah video bahasa dengan judul Neraka, Semua Pemahaman yang Anda Dapatkan Salah. Atau nonton videonya di YouTube. Sekali lagi, cari dan lihat video dengan judul Neraka, Semua Pemahaman yang Anda Dapatkan Salah di www.worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, kami kembali. Satu ayat yang ingin saya bicarakan, Doni, adalah Keluaran 23 ayat 13. Dia berfirman, "Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu." Doni, pertanyaan saya untuk Anda adalah, seberapa jauh Anda mengartikan ayat ini? Sebagian orang mengartikannya dengan sangat harfiah. Iya, beberapa orang melakukannya dan mereka sangat tulus, Mario. Iya. Ayat ini memberitahu kepada kita kehendak Yahwa agar kita memanggilnya dengan namanya dan tidak menggunakan gelar-gelar yang juga digunakan untuk merujuk pada dewa-dewa kafir. Tapi saya tahu, Mario, Iya. Anda pasti mengartikannya terlalu jauh kan? Iya, benar sekali, Doni. Sebagai contoh, beberapa orang mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menggunakan kata untungnya. Karena itu berasal dari kalimat Dewi Fortuna bersama kita, ya. Atau sejumlah kata lain yang diterapkan pada dewa-dewa palsu. Ya, konsep ini sebagian besar berasal dari mereka yang tergabung dalam The Holy Names and Hebrew Roots Movements. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang disebut Yahuswa sebagai kuk dan beban yang berat untuk ditanggung ketika dia mengecam orang-orang Farisi. Karena walaupun mereka benar-benar tulus dalam keyakinan mereka, setan dengan cepat telah menimbulkan semangat persaingan dalam kesucian yang menyebabkan munculnya penilaian akan tingkat kerohanian seseorang yang ditentukan berdasarkan pada seberapa banyak kata Ibrani yang diketahui dan digunakan dan berapa banyak kata yang mereka sebut kafir yang sudah ditinggalkan. Nah, sebagai contoh, nama-nama hari, Mario.
Dalam kebanyakan bahasa barat, nama-nama hari telah dinamai berdasarkan nama para dewa planet dan dewa Romawi. Mhm. Misalnya, hari Minggu, Ya. itu berasal dari kata Sunday atau hari dewa matahari. Mhm. Kemudian hari Senin itu berasal dari kata Munde atau Dewi Bulan. Dan juga hari Sabtu yang berasal dari kata Saturday atau hari Dewa Saturnus. Mhm. Nah, sekarang banyak orang yang tulus akan datang dan berkata, "Oh, Anda tidak boleh menyebut hari Sabtu. Saturnus adalah dewa berhala." Bahkan ini kisah nyata, Mario. Mhm. Saya mengenal seseorang yang melakukan ini. Jadi ketika dia mencoba untuk membicarakan sesuatu, dia kesulitan untuk menjelaskannya karena dia menghindari kata-kata tertentu yang dianggap kafir. Dan akhirnya sambil frustasi karena dia terpaksa harus menyebutkan kata-kata itu, memohon ampun dengan berkata, "Ampuni saya, Bapak." Karena dia merasa bahwa dia telah berdosa dengan menyebut kata-kata itu. Apa? Serius? Iya, tentu saja, Mario. Jadi untuk menutupi kekurangan kata-kata itu, mereka akan mempelajari versi bahasa Ibrani dari kata-kata kafir itu dan menggunakannya dalam percakapan mereka. Mhm. Bahkan istri saya punya teman yang melakukan ini. Ya. Sebenarnya, saya benar-benar tidak senang mengunjungi dia. Sulit untuk berkomunikasi dengan dia karena saya tidak tahu kata-kata yang dia gunakan. Ya, benar-benar sulit untuk bercerita karena saya tidak tahu bahasa Ibrani. Mhm. Dan kemudian, ide ini akan menjadi acuan penilaian tingkat kerohanian Anda. Cerminan kerohanian Anda akan dinilai berdasarkan jumlah kata-kata berbahasa Ibrani yang Anda gunakan. Dari mana ide ini berasal, Doni? Saya yakin Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Ya, begitulah Mario. Jika Anda mengartikan beberapa ayat di luar konteksnya. Ya, Anda dapat membuktikan apa saja yang Anda inginkan jika Anda mengartikan sebuah ayat di luar konteksnya, Doni. Lalu, ayat apa yang mereka gunakan? Dua ayat yang ditemukan dalam kitab Hosea pasal 2 di situ dikatakan, Mhm. maka pada waktu itu, demikianlah firman Yahwa, engkau akan memanggil aku, Isi, dan tidak lagi memanggil aku, Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Baal. Baal itu nama dewa orang-orang Kanaan, kan, Doni? Iya, dan mereka menggunakan dua ayat ini di luar konteks, Mario, sehingga mereka kehilangan sebuah ayat kitab suci yang benar-benar indah. Kata Mhm. Baal setara dengan bahasa Inggris Lord, yang dalam bahasa Indonesia bisa berarti Tuhan atau Tuan. Mhm. Itulah artinya. Itu adalah gelar kehormatan di banyak negara. Itu hanya sebuah gelar. Itulah mengapa di WLC kita lebih suka menggunakan nama asli Yahwa, Mhm. tetapi tidak berarti bahwa ketika kita mengucapkan kata Tuhan atau Tuan, kita menjadi berdosa. Benar, Doni. Kata-kata itu tidak kafir, Doni, ya. Ya, tetapi banyak orang akan berkata kata Ibrani Baal bisa diartikan sebagai Lord atau Tuhan dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah nama dewa orang Fenisia. Jadi dengan menggunakannya berarti Anda menyembah dewa berhala. Mhm. Tetapi Mario dan juga Ya. Anda para pendengar, itu hanya kata umum. Tentu, kata itu memang digunakan untuk diterapkan pada ilah-ilah palsu, tetapi itu tetaplah sebuah kata umum. Mhm. Jadi adalah salah jika kita berlogika bahwa Anda tidak dapat menggunakan kata-kata ini. Karena jika logika itu benar, maka Anda juga harus mengatakan bahwa karena Molok berarti raja, dan karena Molok juga adalah nama dewa orang Moab, maka adalah tidak benar jika kita menyebut Yahwa sebagai raja kita. Ya, Doni, dan akan terlalu melenceng jauh jika diartikan seperti itu, ya. Ya. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayatnya yang, ya kalau saya nggak salah sih itu ayat 16 ya. Kita memiliki gambaran tentang Yahwa dan di situ dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jika adalah berdosa untuk menggunakan kata-kata itu, maka Yohanes dalam penglihatannya tidak akan melihat kata-kata itu ditulis di jubah sang juru selamat. Nah, Mario, Mhm. nama Diana berarti ilahi. Ya. Ini juga adalah nama dari salah satu dewi berhala loh. Mhm. Oleh karena itu, beberapa orang berkata bahwa menggunakan kata ilahi untuk merujuk pada Yahwa Mhm. adalah merupakan sebuah penghujatan. Tetapi itu tidak masuk akal. Sekali lagi, itu adalah kata yang umum. Ya. Menolak untuk menggunakannya hanya akan menghalangi Anda untuk menggambarkan Yahwa. Itu poin yang sangat bagus, Doni. Dan ketika Anda berbicara, Mm-mm. saya menyadari sesuatu. Mm-mm. Jika Anda menolak untuk menggunakan kata-kata tertentu karena kata-kata itu telah terbiasa merujuk pada dewa-dewa kafir, jika Anda bersikeras bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa surga, sehingga Anda hanya boleh menggunakan kata-kata Ibrani, maka Anda dalam arti tertentu berusaha untuk membatalkan apa yang Yahwa sendiri lakukan di Babel. Di Babel, Yahwa mengacaukan bahasa-bahasa bumi. Yahwa menjadikan banyak bahasa di sana. Jadi Yahwa memang menghendaki perbedaan itu ada. Jadi menolak untuk menggunakan kata-kata dari bahasa yang diberikan kepada nenek moyang, Anda berarti sedang mencoba untuk membatalkan apa yang dia lakukan di Babel. Bukankah begitu, Doni? Iya, itu penekanan yang bagus, Mario. Oke, Doni. Tadi Anda mengatakan sesuatu, dan saya ingin kita kembali membahas itu dulu.
Tadi Anda mengatakan bahwa ayat-ayat dalam kitab Hosea telah digunakan di luar konteks, sehingga ayat itu kehilangan keindahan arti aslinya. Bisakah Anda berbagi kepada saya dan para pendengar apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, Doni? Kita telah kehilangan apa di sini? Ya, tentu saja bisa, Mario. Oh ya, pernahkah Anda mendengar tentang aturan 20-20? Belum. Saya belum tahu, Doni. Nah, aturan itu untuk memastikan Anda membaca sesuatu sesuai konteksnya, Mario. Mhm. Ini adalah aturan praktis yang baik. Jadi untuk memahami sebuah ayat sesuai konteksnya, kita perlu membaca 20 ayat sebelumnya dan Mhm. terus membaca sampai 20 ayat setelahnya. Nah, sekarang ketika aturan ini diterapkan pada kitab Hosea pasal 2, Mhm. Anda akan menemukan bahwa seluruh pasal ini membahas tentang pernikahan. Mhm. Hosea, Anda ingat, Ya. telah menikahi seorang wanita yang tidak setia kepadanya. Yahwa menggunakan sakit hati Hosea untuk menunjukkan bagaimana ketidaksetiaan Israel kepada Yahwa telah menyakiti hatinya. Benar, Doni. Saya ingat itu. Nah, bangsa Israel tidak setia kepada Yahwa. Sama seperti istri Hosea, yaitu Gomer, tidak setia kepadanya. Itu adalah ilustrasi yang sempurna. Dalam pasal 2, Yahwa sedang menjelaskan bahwa dia akan mengampuni ketidaksetiaan Israel sama seperti Hosea Mhm. mengampuni ketidaksetiaan Gomer. Dan karena dia sangat mengasihi umatnya, dia berjanji bahwa dia akan menarik mereka ke dalam hubungan yang lebih dekat daripada sebelumnya. Iya. Itulah yang sebenarnya dikatakan oleh ayat-ayat itu, Mario. Mereka tidak berbicara tentang menjauhkan diri dari menggunakan kata-kata umum yang telah diterapkan pada dewa-dewa kafir. Itu sebenarnya adalah sebuah janji yang sangat menyentuh bahwa Yahwa ingin menarik umatnya yang bertobat ke dalam hubungan yang lebih dekat dengannya daripada yang pernah mereka ketahui sebelumnya. Kedengarannya sangat indah, Doni. Tapi jujur saja, Mm-mm. saya tidak melihat dari mana Anda mendapatkan pengertian seperti ini. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami di mana Anda mendapatkannya, Doni? Oke, kita masih membicarakan pasal 2. Pasal ini menceritakan istri Hosea sebagai lambang Israel. Ayat 1 hingga 5 berbicara tentang ketidaksetiaan Israel kepada Yahwa. Mhm. Ayat 5 mengatakan bahwa dia telah berbuat sundal dan berkata, "Aku mau mengikuti para kekasihku, Mhm. yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku." Mhm. Roti dan air adalah simbol kebenaran. Yahuswa adalah roti hidup, ia adalah air kehidupan. Minyak adalah simbol dari Roh Kudus yang memberi kita pencerahan rohani. Mhm. Dengan mengejar kekasih lain, itu berarti bahwa bangsa Israel mencari kebenaran di tempat di mana tidak ada kebenaran dan tidak ada terang. Itu poin yang bagus dan orang-orang melakukan itu hari ini, Doni, ya. Alih-alih mencari kebenaran dalam kitab suci saja, mereka malah beralih ke tradisi buatan manusia, seolah-olah waktu telah mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Dan itulah persisnya yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka pada zaman sekarang Mhm. datang kepada orang-orang Yahudi untuk mendapatkan terang. Baiklah, di ayat 6, sebagai akibat dari ketidaksetiaan umatnya, Yahwa mengatakan, "Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya." Nah, jadi lihat di sini, Mario, Mhm. dia ingin Israel berbalik kepadanya. Jadi dia mengizinkan masalah terjadi pada mereka sampai kekasih-kekasihnya yang lain tidak bisa menyelamatkannya. Dan hasilnya jelas. Tolong dibacakan ayat yang ketujuh, Mario. Baik, dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, "Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang." Oke, jadi ketika sebuah hati memberontak menolak untuk tunduk kepada Yahwa, Mhm. dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia mundur sehingga kita berjalan masing-masing. Dia tidak akan pernah memaksakan kita. Jadi dia mengizinkan konsekuensi dari keputusan kita itu untuk melanda kita. Mhm. Tetapi dia tidak meninggalkan kita di sana, Mario. Mhm. Dia mengasihi kita dan semua ini dibiarkan agar kita kembali kepadanya untuk diselamatkan. Nah, sekarang kamu lihat di ayat 14. Baik, sebab itu sesungguhnya aku ini akan memujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Itu indah sekali, Doni, ya. Iya, betul, Mario, sangat indah. Semua ini dirancang untuk menarik hati orang-orang yang keras kepala agar kembali kepada Yahwa. Itu dilakukan dengan kasih. Mhm. Ini adalah konteks di mana ayat-ayat itu diberikan. Yahwa sedang berusaha untuk memikat anak-anaknya yang sudah tersesat agar kembali ke tangannya yang pengasih. Dia mengatakan bahwa dia akan berbicara menenangkan hatinya atau dengan cara memberikan kenyamanan, bantuan dari rasa sakit dan kesusahan. Baik, sekarang dengan pemikiran ini kamu boleh membaca di ayat 16 hingga 17. Baik, Doni. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, engkau akan memanggil aku Isi, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Nah, untuk memahami ayat ini, Anda perlu memahami kata-kata yang digunakan. Baal.
bukan kata dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Itu adalah kata Ibrani yang berarti tuanku. Isi adalah kata Ibrani juga dan berarti suamiku. Kamu bisa lihat perbedaannya, Mario? Iya, Doni. Meskipun secara tradisional seorang pria dianggap sebagai tuan dan majikan istri, kata suami jauh lebih hangat, Doni. Ini mengungkap tingkatan kasih dan kesetiaan yang tidak terlihat dalam kata tuan. Iya, kata ini mengungkapkan dua hubungan yang bertolak belakang. Yang pertama, Baal adalah hubungan kepatuhan. Anda melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda, karena Tuan Anda memiliki kuasa, sedangkan Anda tidak. Yang kedua, isi, mengungkapkan hubungan kasih, dibangun di atas kepercayaan. Kata suami yang dalam bahasa Inggris disebut husband, berasal dari kata majemuk, house, band. Seseorang yang terikat hubungan rumah tangga akan melindungi semua yang ada di dalamnya. Ketika kita mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup, kita diperbudak oleh seorang tuan pemaksa yang lalim, yaitu Baal. Tetapi ketika kita memilih untuk sepenuhnya tunduk kepada Yahwa, Dia akan membebaskan kita. Dia tidak akan memperbudak keinginan kita. Dia ingin kita dengan rela hati memilih untuk memasuki hubungan yang intim dan penuh kasih dengannya. Dia akan memutuskan tali yang mengikat kita pada Baal-Baal kita, dan Dia akan menjadi isi kita, suami kita. Indah sekali, Doni. Iya. Itu mengingatkan saya pada apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Yahwa semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus dari Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Yahwa memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Dia menginginkan sebuah hubungan kasih yang intim dengan kita masing-masing. Dan itu tidak mungkin terjadi ketika kita sedang tersesat dan menempatkan Baal lain dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan kita, mainan kita, pasangan kita. Nah, Dia harus menjadi yang pertama dan terbaik, dan yang terutama di dalam segala hal. Dalam kitab Yeremia pasal 31 menggambarkan hubungan pribadi yang sangat dekat yang ditawarkan oleh Yahwa kepada kita masing-masing. Oke, silakan Mario dibacakan untuk para pendengar juga di ayat 31 hingga 34. Baik, Doni. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahwa. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Yahwa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahwa. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini adalah tujuan ilahi yang ditawarkan kepada setiap orang dari kita, dan inilah penafsiran dari kitab Hosea pasal 2 yang sebenarnya. Iya, Doni. Baiklah para pendengar, jangan kemana-mana. Saat kami kembali nanti, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang dikirimkan ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, apakah ada seseorang dalam hidup Anda yang saat ini benar-benar membutuhkan perhatian Anda? Apakah itu sahabat Anda, atau mungkin pasangan Anda, atau anak remaja Anda yang tidak hidup sesuai dengan semua terang yang sudah dia ketahui? Jika Anda ingin mempelajari lebih banyak tentang ilmu dari sebuah doa syafaat, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Doa Anda dapat menjadi berkat untuk keselamatan orang lain. Melalui doa, Anda dapat bekerja sama dengan agen-agen surgawi untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang berhubungan dengan Anda. Untuk mempelajari hal ini lebih lanjut, kunjungi worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan carilah artikel dengan judul Berdoa bagi Orang Lain. Bacalah artikel itu hari ini. Yahwa menunggu dengan rindu untuk menjawab doa-doa Anda.
World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Selamat datang kembali di segmen Surat Masuk Harian kita. Hari ini kita punya pertanyaan dari Dora di Honolulu, Hawaii. Dia mengatakan, seorang teman memberitahu saya betapa salahnya versi paling modern dari Alkitab. Dia bersikeras bahwa hanya Alkitab versi King James yang boleh digunakan. Dia bahkan mengatakan bahwa setan berada di belakang penerjemahan versi lainnya. Apakah Anda tahu sesuatu tentang perihal ini? Apakah Anda setuju dengan teman saya ini? Baik, terima kasih atas surat Anda, Dora. Saya yakin ini adalah informasi yang sangat mengejutkan seperti tamparan di wajah. Ya. Apakah WLC percaya bahwa Alkitab versi King James adalah satu-satunya Alkitab yang harus digunakan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Oke, Doni. Tapi jika Anda menyebut itu sebagai jawaban singkat, saya yakin Anda punya jawaban panjangnya, Doni. Oke. Ya, bisa tolong jelaskan? Ya, jawaban panjangnya adalah bahwa meskipun WLC tidak percaya bahwa Alkitab versi King James adalah satu-satunya Alkitab yang harus digunakan, ada beberapa alasan bagus untuk berhati-hati ketika kita menggunakan banyak terjemahan modern. Mengapa demikian, Doni? Baiklah, pertama-tama kita perlu mengingat apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di WLC, kami sangat yakin bahwa naskah asli dari Alkitab yang disebut autographs memang ditulis atas inspirasi roh Yahwa dan bebas dari kesalahan. Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap versi modern yang ada sekarang tetap sama dan tanpa kesalahan. Ya, itu benar, Doni. Dan beberapa versi modern dari Alkitab sebenarnya bukanlah sebuah terjemahan. Ya, Karena itu hanyalah perpanjangan dari terjemahan lain yang sudah ada. Jadi kesalahan apapun yang mungkin ada di dalam terjemahan yang sebelumnya, di dalam terjemahan lanjutan akan tetap salah dan bahkan bisa semakin salah. tepat sekali Mario. Dan pada faktanya telah ada kesalahan dalam penerjemahan dan kesalahan itu telah bertahan selama berabad-abad. Sudah bertahan selama berabad-abad? Iya, Apakah artinya itu disengaja, Doni? Iya. Baiklah. Bisakah Anda memberi kami beberapa contoh? Karena ini benar-benar masalah yang serius, Doni. oke. Dan itu memang benar sesuatu yang serius, Mario. Mhm. Dan kita dapat mengetahuinya dengan membandingkan manuskrip paling awal dengan yang muncul setelahnya. Ada kata-kata tertentu yang tidak muncul di manuskrip-manuskrip paling awal. Kalimat-kalimat itu dimasukkan hanya beberapa saat setelah Gereja Katolik Roma telah menjadi mapan dan telah menetapkan pegangan yang mengekang kekristenan. Penambahan ini mencerminkan teologi Katolik Roma dan bukan ajaran kuno dari para rasul yang asli. Wow, itu tuduhan yang serius, Doni. Bisakah Anda memberikan beberapa contoh kepada kami? Tentu saja Mario, salah satu contoh kata-kata yang paling mencolok yang ditambahkan ke dalam Alkitab ditemukan dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Oke, silakan dibacakan oleh Mario. Oke, di sini dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini sesuai dengan versi King James, Doni. Lalu apa yang dikatakan dalam manuskrip aslinya, Doni? Yang asli sebenarnya sangat berbeda. Bunyinya seperti ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itu sangat berbeda ya. Ya, Anda dapat melihat bagaimana kalimat tambahan itu dimasukkan untuk mendukung doktrin ketuhanan Tritunggal.
Tritunggal adalah doktrin dasar Katolik, tetapi sebagaimana yang telah kita bahas dalam program awal, itu adalah doktrin yang berasal langsung dari agama berhala. Jadi ini jelas ditambahkan kemudian oleh seseorang yang mencoba untuk menegakkan doktrin Trinitas. Apakah ada cara untuk mengetahui kapan kalimat itu ditambahkan? Kalimat tambahan ini tidak muncul dalam teks manapun, Mario, sebelum abad ke-11. Tapi itu luar biasa, Doni ya. Itu 1000 tahun setelah zaman Yahusua. Ya, kamu betul, Mario, tapi masih ada yang lain. Matius 28 ayat 19 adalah contoh lain dari penambahan yang kemudian merusak ayat itu untuk mendukung doktrin yang diserap dari agama berhala. Tunggu sebentar, Doni. Saya mau membaca bagian itu dulu. Baiklah, di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi apa yang aslinya katakan, Doni? Yang asli hanya mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Anda tahu, mengubah kitab suci adalah sebuah perkara yang serius. Ini mengingatkan saya akan sebuah ayat dalam Wahyu 22 yang mengatakan, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Yahwa akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Yahwa akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, benar. Dan meskipun ayat ini secara khusus mengacu pada kitab Wahyu, tetapi asas ini masih berlaku. Jadi, Anda telah menunjukkan kepada kami beberapa contoh kekeliruan yang telah merayap masuk ke dalam Alkitab. Teman Dora menegaskan bahwa hanya versi King James yang harus digunakan. Bagaimana pendapat Anda, Doni? Ya, ingat, versi King James adalah terjemahan ke bahasa Inggris. Untuk membuat pernyataan menyeluruh bahwa versi King James adalah satu-satunya di dunia yang seharusnya digunakan, akan merugikan semua orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Benar, Doni. Konon dari Alkitab dalam bahasa Inggris, saya percaya King James Version adalah salah satu yang paling akurat. Saya lebih memilihnya untuk mempelajari Alkitab pribadi saya, dan itu yang kita gunakan untuk terjemahan bahasa Inggris di situs web kita. Nah, kita juga menyediakan unduhan audio gratis versi King James dalam bahasa Inggris di situs web kita. Namun ada satu lagi nih terjemahan Alkitab yang sangat bagus yang juga kami sukai, dan itu adalah Geneva Bible. Oh, tentu saja, Doni. Itulah yang disukai oleh para Protestan reformis, bukan? Iya, kamu benar, Mario. Sebenarnya pada mulanya orang-orang Protestan sangat curiga terhadap versi King James karena Raja James yang menugaskan penerjemahan adalah putra Mary Ratu Skotlandia, seorang Katolik Roma yang sangat bersemangat. Namun bersama dengan Geneva Bible, itu adalah terjemahan paling akurat yang tersedia dalam bahasa Inggris. Kemudian tentu saja bahasa lain memiliki terjemahan sendiri. Jadi tidak seperti teman Dora, saya tidak akan mengatakan lebih jauh tentang versi lain yang boleh dibaca. Saya hanya mengomentari yang versi bahasa Inggris saja, Mario. Dan versi King James dan Geneva Bible adalah dua terjemahan yang paling akurat. Oke, terima kasih, Doni. Para pendengar, kami ingin mendengar dari Anda juga. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, bahkan permintaan doa, silakan kirim pesan kepada kami. Kami juga akan menambahkan permintaan doa Anda ke dalam daftar-daftar doa kami. Semua pertanyaan yang, karena jumlahnya yang banyak, tentu tidak dapat kami jawab semua saat siaran. Tetapi kami akan melakukan yang terbaik dengan menjawabnya pada segmen tanya-jawab di situs web kami. Kunjungi saja world/chance.com dan klik hubungi kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Seorang filsuf Jerman bernama Arthur Schopenhauer pernah berkata, semua kebenaran itu melewati 3 tahap. Pertama, ditertawakan. Kedua, ditentang keras. Dan ketiga, diterima karena telah terbukti dengan sendirinya. Selama hari-hari terakhir dari sejarah bumi ini, terang kebenaran semakin meningkat. Kebenaran masa lalu yang sudah lama tersembunyi di balik asumsi dan kesalahan sedang dipulihkan.
Situasi seperti ini bisa menjadi sangat membingungkan. Buku atau artikel yang ditulis dengan baik yang menyatakan sebuah kebenaran yang disertai dengan ayat-ayat dari firman Yahwa bisa saja ditentang oleh seorang pendeta yang memiliki banyak pendukung. Kondisi seperti ini bisa menakutkan. Kita tidak tahu siapa yang harus dipercaya atau apa yang harus dipercaya. Dalam waktu-waktu seperti ini di mana masing-masing angin pengajaran sedang bertiup, Anda perlu bantuan yang hanya dapat diberikan oleh Yahwa. Dia telah berjanji untuk membimbing Anda ke dalam semua kebenaran. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berhati tulus masuk ke dalam penyesatan. Jadi percaya Dia untuk membuat Anda tetap aman saat Anda mempelajari terang yang terus meningkat. Kitab Mazmur pasal 40 meyakinkan kita bahwa Yahwa aman untuk dipercaya. Di situ dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Yahwa, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Eloah kita." Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yahwa. Jika Anda kebingungan, tidak yakin siapa dan apa yang harus dipercaya, mintalah kepada Bapa untuk menunjukkan kepada Anda apa yang benar. Dia tidak akan pernah membiarkan pikiran Anda terjerat melawan nurani Anda. Dia menopang Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Anda tahu Doni, ini sangat bagus. Adalah hak istimewa untuk mengetahui dan dapat menggunakan nama pribadi dari Sang Penguasa alam semesta. Tetapi kita juga tidak berlebihan dengan menyeratkan bahwa jika Anda tidak menggunakan namanya, atau jika Anda mengucapkan kata-kata umum yang digunakan oleh agama palsu sebagai gelar atau nama, maka Anda akan dikutuk. Itu berlebihan, Doni. Tidak seperti itu. Ya, benar. Dan kita perlu berhati-hati agar kita tidak selalu melompat ke skenario terburuk dalam situasi tertentu. Kebanyakan orang tidak menggunakan nama Yahwa hanya karena mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak dikutuk karena tidak menyadarinya. Mereka akan diberkati karena mengetahuinya. Tapi Yahwa adalah Bapa kita yang pengasih. Dia tidak mengutuk siapapun karena ketidaktahuan atau kebodohan. Dan Yahwa tidak memandang masa kebodohan. Iya, tepat sekali Mario, Kisah Rasul 17 ayat 30 itu bagus. Seperti yang baru saja kita bahas di segmen surat masuk, kesalahan dalam penerjemahan, dan bahkan beberapa penambahan yang sengaja telah dibuat. Tetapi tidak semuanya adalah rencana jahat. Ambillah kata Jehovah. Itu bukan nama Yahwa, itu tidak akurat, tetapi itu berasal dari hasil terjemahan. Itu adalah kesalahan yang wajar. Konspirasi yang ada hanyalah karena pengutipan ayat-ayat Alkitab di luar konteks, memelintirnya dengan pengertian yang sama sekali berbeda.
dan kemudian menggunakannya untuk membuat orang-orang merasa bersalah dan menghindari kata-kata umum. Serius, Mario? Kata-kata yang digunakan oleh agama palsu untuk diterapkan pada dewa-dewa mereka, kata-kata seperti kata ilahi dan raja, masih tetap merupakan kata-kata umum. Dan jika kita berhenti menggunakan begitu banyak kata, kita membatasi diri dari kemampuan untuk mendeskripsikan, bahkan membuat konsep, ide-ide penting tentang Yahwa. Ya, tepat sekali. Saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi, Mario. Kata-kata itu sendiri tidak bisa menjadi kafir, Mario. Ya kan? Ya. Kata-kata hanyalah tanda acak di atas kertas atau dorongan udara yang menggetarkan pita suara yang kemudian melewati mulut, tempat lidah, gigi, dan bibir mengartikulasikannya. Kata-kata tidak bisa menjadi kafir. Saya suka. Itu intinya, Doni. Dari sejak awal ya, semua kata bukan hanya kata-kata Ibrani. Sebenarnya berasal dari Yahwa. Dia mengacaukan bahasa di Babel. Semua bahasa berasal dari dia. Ya, benar. Jadi untuk membatasi kosakata kita secara sewenang-wenang, itu adalah konspirasi nyata karena tanpa kata-kata Anda tidak dapat mengomunikasikan konsep. Anda tentu tidak dapat mengomunikasikan kebenaran tentang karakter Yahwa. Dan itu sangat penting. Bayangkan orang-orang di seluruh dunia sedang melihat bayangan peristiwa yang akan datang. Sekarang adalah masa yang serius. Iya, dan semakin serius, Mario. Ketika hukum disahkan yang dirancang untuk memaksa keyakinan, maka hanya iman pribadi Anda dalam Yahwa berdasarkan pada pengetahuan pribadi Anda yang intim tentang karakternya yang akan membuat Anda berhasil. Itu benar. Nah, Mario dan para pendengar, di situs web kita ada artikel penting yang harus dibaca oleh semua orang. Artikel itu berjudul Penipuan Akhir, Iblis dalam Jubah Terang. Dalam artikel ini mengungkapkan apa yang akan menjadi tipuan akhir setan. Ini akan menjadi ilusi pamungkasnya dan itu akan menipu banyak orang. Alkitab mengungkapkan bahwa sebelum hari kiamat, iblis akan muncul mengaku sebagai Yahuswa. Ya, itu akan sangat menipu, Doni, jika Anda tidak waspada. Ya, benar, karena ini akan menipu pandangan mata. Kita harus menyangkal bukti indera kita. Dia akan terlihat seperti sang juru selamat sendiri, dia akan terdengar seperti sang juru selamat sendiri. Dia bahkan akan mengulangi beberapa hal yang paling indah dan penuh kasih yang Yahuswa ajarkan ketika dia ada di bumi. Jadi bagaimana orang bisa tahu bahwa ini sebenarnya adalah tipuan, Doni? Dengan cara yang sama yang Yahuswa lakukan dalam pencobaan di padang gurun. Ketika iblis datang untuk mencobai sang juru selamat, dia tidak muncul seperti gambaran di film-film dengan badan merah bertanduk dan memegang tongkat garpu. Iya. Ya kan? Dia tampil seperti malaikat, Mario, yang datang langsung dari tahta surga, muncul seolah-olah menjawab doa-doa sang juru selamat. Satu-satunya cara Yahuswa bisa mengetahui siapa yang ada di hadapannya adalah melalui kata-katanya. Kata-kata iblis menyiratkan keraguan pada firman Yahwa. Kata-katanya dirancang untuk membuat sang juru selamat mempertanyakan Yahwa. Dan dengan cara yang sama inilah kita dapat membedakan iblis dalam penyamarannya ketika dia datang menyamar sebagai Yahuswa. Faktanya, ini adalah satu-satunya cara yang dapat kita gunakan untuk membedakannya. Kata-kata mungkin terdengar bagus pada awalnya, tetapi kemudian dia akan mengklaim bahwa dia telah mengubah hukum Yahwa. Dan hanya ketika kita benar-benar mengenal Yahwa untuk diri kita sendiri, barulah kita akan dapat mengenali serigala kejam yang sedang menyamar seperti anak domba. Serius. Benar-benar hal yang sangat serius untuk direnungkan para pendengar. Tapi itu benar. Hanya hubungan pribadi langsung dengan Yahwa sebagai Bapa Anda sendiri yang pengasih, yang akan menjaga kita tetap aman di hari-hari mendatang. Karena hanya kasih yang didasarkan pada pengalaman pribadi yang cukup kuat untuk bergantung pada iman. Salomo berkata, "Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Yahwa. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Yahwa mengundang kita masing-masing untuk menempatkan dia sebagai materai di dalam hati kita. Untuk menempatkan dia pada tempat yang pertama dan terakhir, dan terbaik dalam segala hal. Hanya dengan itu, kita semua akan aman dari tipuan di hari-hari terakhir." Ya, baik, benar sekali, Doni. Nah, dengar para sahabat, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Peristiwa-peristiwa di dunia di sekitar kita bukan hanya politik, tetapi juga bencana alam. Semua itu menunjukkan bahwa keadaan menjadi semakin buruk. Surga sedang mencoba untuk memperingatkan semua orang bahwa akhirnya sudah ada di depan kita. Jangan buang waktu. Tak satupun dari kita yang bisa membuang-buang waktu. Jadi sisihkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama Yahwa di dalam doa. Pelajari firman-Nya, renungkan itu, dan masukkan janji-janjinya ke dalam ingatan Anda. Anda akan membutuhkannya. Mazmur 91 mengandung janji yang paling berharga. Itu diberikan hanya kepada mereka yang mengetahui dan memanggil nama Yahwa. Ya, Di situ dikatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Itu adalah janji yang kita semua harus pegang di hari-hari mendatang. Adalah penting untuk mengetahui namanya. Penting untuk memulai sekarang memanggil namanya sehingga itu menjadi kebiasaan. Tidak ada yang lebih penting daripada mengenal Yahwa untuk diri kita sendiri. Oke para pendengar, setiap hari kami akan menyajikan pesan-pesan kebenaran lain. Bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.